Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilihan kepala daerah, legislatif, ataupun presiden, biasanya rawan dengan pelanggaran ataupun kecurangan yang tujuannya menguntungkan salah satu pasangan calon. Sehingga berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi harus menjadi sorotan utama, khususnya bagi penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu. Khusus dalam politik, mobilisasi aparatur sipil negara, pemanfaatan fasilitas negara. Nah, itu juga menjadi isu khusus. Karena kenapa ASN ini menjadi salah satu tentang netralitas ini menjadi isu khusus? Karena ASN ini di satu sisi mereka itu adalah bekerja di bawah pimpinan. Tentu hanya potensi-potensi pelanggaran itu senantiasa. Karena diiming-imingi dengan rotasi jabatan, diiming-imingi dengan jabatan. Setiap pelaksanaan pemilu, baik pemilihan kepala daerah, legislatif, ataupun presiden, biasanya rawan dengan pelanggaran ataupun kecurangan yang tujuannya menguntungkan salah satu pasangan calon. Sehingga berbagai potensi kerawanan dan pelanggaran-pelanggaran yang dapat terjadi harus menjadi sorotan utama, khususnya bagi penyelenggara pemilu, terutama Bawaslu. Karena Bawaslu memiliki tugas untuk mengawasi penyelenggaraan pemilu dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran-pelanggaran yang akan terjadi. Demi terwujudnya pemilu yang demokratis, tentunya Bawaslu ini memiliki fungsi sebagai penegak tonggak demokrasi melalui pemilu yang jujur dan adil. Oleh karena itu, keaktifan Bawaslu akan menjadi tonggak keberhasilan pilkada, begitupun sebaliknya. Saya, Jajat MS, Kabid Infocom HMI Cabang Sukabumi, dan juga di samping saya Kang Teguh, Ketua Bawaslu. Selamat malam Kang Teguh, dan selamat malam. Selamat datang di podcast Kalam HMI. Mungkin podcast Kalam HMI yang bertemakan Pilkada Kabupaten Sukabumi ini yang kedua. Karena minggu kemarin kita bersama KPU, dan hari ini, malam hari ini saya bersama Bawaslu. Bagaimana dari Bawaslu ketika menghadapi potensi kerawanan seperti yang akan terjadi atau yang memang bisa terjadi gitu? Pandangan dari Bawaslu bagaimana? Terima kasih sebelumnya Kang Jejat. Hari ini telah mengundang saya sebagai narasumber di sini Pertama di sini kerja Bawaslu memiliki fungsi pencegahan, pengawasan, dan penindakan. Tentu hanya dalam setiap momen pesta demokrasi, pelanggaran-pelanggaran itu pasti ada Potensi-potensi pelanggaran pasti ada. Tentu hanya kita juga memiliki strategi. Pertama, strategi pencegahan. Kita memiliki strategi pencegahan, menyampaikan regulasi tentang larangan-larangan dalam pemilu ataupun pilkada. Selanjutnya juga melakukan pemetaan potensi kerawanan pada setiap momen pesta demokrasi. Selanjutnya juga melakukan koordinasi, supervisi, dan meningkatkan partisipasi masyarakat. Tentunya dalam setiap momen pesta demokrasi ini, apalagi di Kabupaten Sukabumi sedang berlangsung pilkada yang akan diselenggarakan nanti 9 Desember 2020. Tentu hanya potensi-potensi itu dalam hal pelanggaran ini tentu hanya ada, tetapi kita akan mengantisipasi, mendeteksi sejak ini sehingga kita akan menekan agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Ada potensi-potensi itu kecil seperti itu. Tentu hanya di setiap helatan pesta demokrasi ini, apalagi petahana maju, Pak Bupati, Wakil Bupati juga maju, ini ada potensi-potensi pelanggaran itu akan senantiasa ada. Seperti halnya pemanfaatan ataupun memanfaatkan situasi kondisi, mobilisasi
ASN, seperti itu. Mobilisasi ASN, belum lagi mobilisasi kepala desa, belum lagi pemanfaatan dana hibah yang akan dimanfaatkan nantinya oleh calon, itu akan potensi pelanggaran itu pasti akan senantiasa ada. Berarti yang menjadi prioritas Bawaslu untuk diawasi itu yang menjadi prioritasnya adalah ASN, terus kepala desa. Apakah itu yang menjadi prioritas Bawaslu? Bukan hanya itu saja, tetapi kita ini pengawasan di setiap tahapan. Selanjutnya lagi pengawasan isu-isu khusus. Selanjutnya lagi menegakkan hukum pemilu. Nah, di dalam setiap tahapan-tahapan seperti halnya tahapan pemutahiran data pemilih, tentang data pemilih ya. Selanjutnya pencalonan, kampanye, selanjutnya dana kampanye, logistik, ya, selanjutnya pungut hitung, rekap, itu tahapan-tahapan itu potensi pelanggaran itu kan senantiasa ada. Nah, pelanggaran-pelanggaran isu khususnya dalam money politik, mobilisasi aparatur sipil negara, pemanfaatan pemanfaatan fasilitas negara. Nah, itu juga menjadi isu khusus. Karena kenapa ASN ini menjadi salah satu ya tentang netralitas ini menjadi isu khusus? Karena ASN ini di satu sisi mereka itu adalah bekerja di bawah pimpinan. Nah, tentu hanya potensi-potensi pelanggaran itu senantiasa ada. Karena diiming-imingi dengan rotasi jabatan. Ya. Selanjutnya diiming-imingi dengan jabatan. Nah, ada hal lain yang selain itu juga seperti halnya mobilisasi kepala desa. Nah, itu mereka itu adalah yang jelas-jelas di pasal 71 di Undang-Undang 10/2016. Itu jelas-jelas tidak boleh menguntungkan ataupun merugikan. Pada pasal 1 itu bahwa setiap pejabat negara ya, baik TNI, Polri, kan, ASN ataupun PNS, kepala desa itu tidak boleh melakukan tindakan menguntungkan ataupun merugikan seperti itu. Dari tahapan awal sampai akhir yang paling berpotensi itu di tahapan yang mana? Nah, tentu hanya pertama yang berpotensi setiap ini, kalaupun untuk Bawaslu, setiap tahapan pun potensi pelanggaran itu akan senantiasa ada. Akan ada maksudnya di sini, potensi pelanggaran itu akan ada. Contoh hanya di ini ya tentang daftar pemilih, dari mulai pemilih ganda seperti itu, yang tidak memenuhi syarat masih masuk pada daftar pemilih. Nah, kita juga harus memastikan bahwa warga negara Indonesia yang memiliki hak pilih itu harus terdaftar pada daftar pemilih. Dan setiap warga negara yang tidak memenuhi syarat jangan sampai masuk terhadap daftar pemilih seperti itu. Itu juga menjadikan fokus perawanan. Selain itu juga pencalonan. Nah, pencalonan ini juga rawan akan pelanggaran-pelanggaran. Contoh halnya mahar politik, jelas-jelas dilarang. Ataupun nanti di pas kampanye itu pelanggaran seperti halnya money politik itu akan menjadi potensi pelanggaran yang krusial yang harus kita awasi. Karena potensi-potensi transaksi money politik ini dari mulai calon kepada tim kepada calon ataupun terhadap warga negara yang memiliki hak pilih itu akan senantiasa ada. Nah, kita juga butuh partisipasi dari masyarakat. Jangan ragu untuk melaporkan apabila ada temuan-temuan di lapangan seperti itu. Misalnya kan ada mobilisasi dari PNS ataupun kepala desa, itu jelas yang mengawasi Bawaslu. Terus kalau seandainya ternyata di Bawaslu sendiri yang menjadi pengawas tapi dia yang melakukan pelanggaran. Tentu halnya ketika di anggota kita ada yang melakukan pelanggaran, tentu hanya untuk tingkatan ad hoc ada kewenangan bagi kita untuk melakukan pembinaan atau sampai dengan
pergantian seperti itu. Nah, tentu hanya di Perbawaslu 4 2019 itu jelas apabila ada yang melanggar di tingkatan ad hoc maka kita ada fungsi pembinaan ataupun sampai dengan pemecatan seperti itu. Termasuk kita di lembaga Bawaslu apabila kita tidak bisa menjaga integritas maka kita juga akan di DKPP-kan seperti itu. Untuk di masyarakat awam cara melaporkannya itu masih awam lah, belum tahu gitu di masyarakat umum. Itu bagaimana cara masyarakat untuk melaporkan tindakan kecurangan ini? Nah, untuk melaporkan tindakan kecurangan karena kita kan di tingkatan ad hoc di bawah itu ada Panwascam ya. Panwas kecamatan ya, pengawas kecamatan. Selanjutnya di tingkat desa ada PKD, Panwas kelurahan dan desa. Masyarakat bisa langsung datang menyampaikan informasi tentang dugaan pelanggaran dan ya bisa dilengkapi dari mulai berkasnya, terus bukti, intinya dari buktinya itu harus dilengkapi, terus syarat formil materialnya juga harus lengkap sehingga pada proses nantinya proses langkah-langkah penindakan rekan-rekan di tingkat ad hoc itu bisa berjalan dengan baik. Tetapi dengan pelaporan informasi awal pun kita akan penelusuran ke lapangan seperti itu. Seperti itu. Cara pelaporan offline lah. Kan saat ini sedang masa pandemi, sekolah pun sudah online, begitupun kampus. Nah, di masyarakat ada nggak tata cara untuk melaporkan online? Ya bisa. Di Bawaslu. Bisa melalui email dan nanti juga ada Gowaslu kan seperti itu, aplikasi lewat online. Itu bisa melalui WhatsApp kan bisa seperti itu. Informasi awal misalnya seperti ada dugaan ataupun nantinya dilengkapi dengan bukti-bukti tapi sudah tidak langsung itu bisa menjadi informasi awal. Tetapi untuk melengkapi berkas-berkas tersebut tentu hanya harus datang seperti itu, datang ke Bawaslu ataupun ke Panwascam sehingga proses tersebut sesuai dengan prosedural seperti itu. Masyarakat misalnya sudah melaporkan ke Bawaslu, entah itu offline ataupun online. Terus untuk menjamin Bawaslu menjamin bahwa pelaporan itu ditindaklanjuti dengan baik, seperti apa gitu jaminan dari Bawaslu? Ya tentu hanya kita dalam penanganan pelanggaran ini seperti yang sudah kita tangani untuk di masa pilkada ini kemarin penanganan tentang netralitas dugaan penyalahgunaan kode etik netralitas kepala desa, selanjutnya penyalahgunaan kode etik ini ya, pelanggaran kode etik, dugaan pelanggaran kode etik, netralitas ASN. Tentu hanya kita juga melakukan langkah-langkah prosedural penindakan. Nah, langkah-langkah prosedural penindakan tersebut tentunya dibuktikan dengan terpenuhnya syarat formil material seperti itu sehingga proses ini berlanjut. Kalaupun untuk misalnya pelanggaran kepala desa kita kan bekerja sama juga, kalaupun Bawaslu itu melekat ya untuk di penindakan itu kita bekerja sama dengan kepolisian dan kejaksaan. Kita juga punya tim ahli dan sebagainya sehingga setiap laporan ataupun temuan itu ketika sudah memenuhi unsur formil material maka bisa dilanjutkan. Adapun nanti misalnya untuk ASN kita rekomendasikan kepada KSN karena lembaga KSN itu yang bisa mendisiplinkan. Tetapi bisa saja potensi-potensi pelanggaran itu berupa pelanggaran pidana karena pelanggaran itu kan ada 3 ya, pidana, administrasi dan kode etik seperti itu. Itu semua beda-beda itunya. Iya. Untuk hukumannya lah. Iya beda-beda seperti itu. Punishmentnya beda-beda seperti itu. Tergantung jenis pelanggarannya. Ini kan pilkada Kabupaten Sukabumi baru saja mau mulai gitu. Pernah nggak di sebelum-sebelumnya entah itu pemilihan legislatif atau presiden ada pelanggaran yang memang ditindak sampai tuntas gitu, sampai diberikan hukuman? Pernah terjadi nggak itu di Kabupaten Sukabumi? Untuk Kabupaten Sukabumi itu hanya putusan-putusan tersebut karena kita juga ditindak langkah-langkah penindakan itu kita jalankan, tentu hanya sanksi-sanksi itu tetap kita jalankan. Tetapi untuk proses pidana itu kan putusannya itu sampai dengan berhenti di Gakumdu karena pemenuhan untuk dilanjutnya ke pidana itu belum sesuai dengan delik yang diadukan seperti itu. Tentu hanya lemah untuk dilakukannya
tindakan sampai dengan jatuhnya putusan pidana. Tetapi untuk pelanggaran kepala desa seperti itu ya, itu sampai dengan direkomendasikan ke DPMD seperti itu. Untuk pelanggaran ASN kita sampaikan ke KSN. Seperti itu. Bawaslu hari ini kan dari awal tahapan terus mengawasi. Bawaslu dapat menjamin nggak untuk pilkada Kabupaten Sukabumi hari ini dapat berjalan jurdil gitu, jujur dan adil sampai akhirnya sehingga pilkada hari ini jauh lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Tentu hanya untuk menjaga kejujuran dan keadilan itu merupakan kewajiban kita selaku penyelenggara, apalagi di Bawaslu ya, untuk menegakkan hukum pemilu ini harus betul-betul bertindak adil dan jujur. Tentu hanya bertindak adil ini bahwa kita mengakomodir semua lapisan masyarakat, baik di semua tim ataupun pasangan calon, kita perlakukan di mata hukum itu sama seperti itu. Tentu hanya ini menjadikan bukti bagi kita bahwa kita harus membuktikan terhadap masyarakat bahwa harus dipastikan bahwa lembaga kita ini lembaga terpercaya oleh masyarakat dalam mengawasi setiap momen pesta demokrasi seperti itu. Tapi untuk kepercayaan masyarakat sendiri hari ini berapa persen ke Bawaslu itu? Kalaupun berapa persen ke Bawaslu, tentu hanya itu tergantung dari penilaian masyarakat, harus diuji juga. Tetapi di sini kan kita juga menegakkan aturan tidak tebang pilih. Ketika bukti formil materialnya sudah lengkap, kita tindak lanjuti seperti itu. Tetapi ketika di sini baru yang melapor misalnya, laporan ini baru informasi awal, tetap kita melakukan penelusuran. Karena kita juga tidak bekerja sendiri, ada dari kejaksaan dan kepolisian. Tentu hanya dalam penentuan putusan pun selain dari pleno juga ada pertimbangan di lembaga kepolisian, institusi kepolisian dan kejaksaan seperti itu. Baik Bawaslu sampai tingkatan kecamatan Panwascam. Itu kan masih diberikan hak pilih untuk memilih salah satu calon kandidat gitu. Apakah itu tidak mempengaruhi gitu ke independennya Bawaslu gitu? Tentu hanya kita ketika menjadi pengawas di pengawasan pemilu ataupun pengawasan di pilkada ini, tentu kita juga ada sumpah janji jabatan. Selain itu juga kita juga dibatasi dengan kode etik. Tentu hanya menjaga kode etik ini adalah keharusan bagi kita. Walaupun kadang-kadang godaan di luar itu terus menerpa rekan-rekan di penyelenggara, tetapi kita terus melakukan pembinaan bagaimana menjaga komitmen bahwa kita harus menjaga integritas. Maka untuk itu setiap nantinya masyarakat yang menemukan dugaan pelanggaran kode etik di penyelenggara, tetap kita harus melakukan penindakan terhadap anggota kita di tingkatan ad hoc. Begitupun kita, ketika kita melanggar, maka kita juga mendapatkan konsekuensi punishment baik di KPPK ataupun karena jenis-jenis pelanggaran dalam pemilu ataupun pilkada seperti itu. Untuk sejauh ini, entah itu dari tim ses sudah ada yang mulai ingin bermain-main dengan Bawaslu tidak? Sampai saat ini tidak ada. Tidak ada. Karena kita juga di tataran komisioner Bawaslu Kabupaten Sukabumi, kita menjaga integritas, betul-betul menjaga integritas. Kita ingin membuktikan bahwa kita menjadi lembaga terpercaya oleh masyarakat dalam pengawasan di setiap momen pesta demokrasi seperti itu. Itu kan ujian lah, cobaan gitu untuk komisioner Bawaslu dari tingkat kabupaten sampai kecamatan, itu kan ujian. Tapi seandainya nih di belakang itu semua gitu, pernah terjadi nggak dari tim ses gitu dari sebelum ini, entah itu dari pemilihan legislatif kemarin atau presidennya tuh? Kalau untuk tingkatan komisioner Bawaslu Kabupaten Sukabumi sampai dengan tingkatan bawah, kita terus menjaga komitmen dalam menjaga integritas. Godaan-godaan sampai sejauh ini tidak ada yang mengiming-imingi
sampai dengan menjatuhkan harkat kita sebagai penyelenggara dalam menjaga integritas seperti itu. Tentu hanya kita juga saling mengingatkan di internal kita bahwa penting untuk menjaga integritas. Jangan sampai kita tergoda maksudnya tergoda oleh iming-iming, oleh pilpres ataupun pasangan calon yang nantinya akan merusak tatanan pesta demokrasi dan juga merusak marwah Bawaslu seperti itu. Tentu harapan masyarakat umum gitu, entah itu masyarakat yang memang bertani atau pedagang, semuanya mengharapkan pilkada hari ini pilkada yang berjalan dengan jujur dan adil. Dan masyarakat pun sangat berharap kepada Bawaslu dan juga KPU, entah itu KPU yang menyelenggarakan dan Bawaslu yang mengawasi. Itu kan harapan masyarakat semuanya berjalan baik-baik saja, berjalan di koridornya, tidak menyimpang di jalan yang lurus, itu tidak menyimpang gitu. Ya, harapan kami pun sebagai mahasiswa, khususnya dari Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Sukabumi, kami pun sangat mengharapkan hal-hal yang memang tidak diinginkan itu tidak terjadi gitu. Dan mudah-mudahan gitu pilkada hari ini berjalan dengan lancar. Karena dengan kalimat-kalimat yang sedikit itu pun kalimat yang menjadi tagline-nya para calon itu akan menjadi indikasi tidak independen lah, tidak seimbang gitu. Itu kan Bawaslu juga harus menjaga hal itu. Sebelum saya menutup podcast Kalam HMI malam hari ini, mungkin ada closing statement dulu dari Akang atau dari Bawaslu, silakan. Ya, terima kasih Kang Jajat. Kami dari Bawaslu Kabupaten Sukabumi mengajak seluruh stakeholder yang ada di Kabupaten Sukabumi untuk berkomitmen menjaga kualitas pesta demokrasi khususnya di Pilkada 2020 ini betul-betul pilkada yang berkualitas. Tentu halnya ini harus dibuktikan dengan komitmen bersama. Dan saya juga mengajak seluruh pasangan calon baik bupati dan wakil bupati nantinya bisa berkomitmen sampai dengan tim sukses. Semuanya harus mentaati aturan pada pilkada, harus mentaati seluruh aturan yang ada pada pilkada 2020 ini. Tentu hanya mudah-mudahan nantinya pemimpin yang terpilih itu bisa amanah, bisa mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Kami dari Bawaslu bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Terima kasih. Saya Jajat, Kabidin Pokom HMI Cabang Sukabumi undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.